Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Hukia ya? Ya. Hukia an amiril mu'minina al-mu'tasim billah rahmatullahi alaihi annahu qala waqta huduri wafatihi wallahi inni taibun ilallahi azza wa jalla mimma fa'altu fi haqqi Ahmad bin Hanbal ma'akauni ma taqallattu min amrihi syai'an wa ghairi kanal mutaqallidu lidzalika. Udah tuh. Hukia ada sebuah hikayat an amiril mu'minina al-mu'tasim billah rahmatullahi alaih, dari amirul mu'minin al-mu'tasim billah rahmatullahi alaih, yang namanya al-mu'tasim billah. Annahu qala waqta huduri wafatihi, bahwasanya beliau berkata menjelang wafatnya beliau, wallahi inni taibun ilallahi azza wa jalla mimma fa'altu fi haqqi Ahmad bin Hanbal. Demi Allah, saya sudah bertaubat kepada Allah azza wa jalla mimma fa'altu fi haqqi Ahmad bin Hanbal, dari apa yang aku lakukan pada diri Imam Ahmad bin Hanbal, ma'akauni ma taqallattu min amrihi syai'an, dengan keadaanku tidak mengikuti pendapat beliau sedikit pun, sedangkan orang lain mengikuti pendapat-pendapat beliau. Udah tuh. Kenapa tidak mengikuti? Dulu di masa Imam Ahmad bin Hanbal hidup, itu ada sebuah kejadian. Ahmad, ada sebuah perdebatan tentang apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Dulu tuh kayak kejadiannya. Ada perdebatan di antara kalangan ulama dan masyarakat waktu itu. Pertanyaannya, apakah Al-Quran itu termasuk makhluk apa bukan? Nah, di antara yang berpendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau kekeh mempertahankan keyakinannya itu. Dan kita memang diajarkan seperti itu, bahwa keyakinan kita Al-Quran itu bukan makhluk. Karena Allah itu bukan makhluk,
maka firmannya pun ya bukan makhluk. Sedangkan Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah tidak mengikuti pendapat itu, sehingga Imam Ahmad bin Hambal karena beliau mempertahankan keyakinannya itu sampai dipenjarakan oleh Amirul Mukminin ini Al-Mu'tasim Billah, dipenjara. Kalau Imam Syafi'i mah kan pinter, begitu ditanya apakah Al-Quran itu makhluk apa bukan, Imam Syafi'i mah pinter dia mah. Jadi pakai jari. Mantap. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua ini makhluk gitu. Imam Syafi'i. Tapi nunjuknya ke jari-jarinya, semua ini makhluk gitu. Karena tangan yang ditunjuk gitu, semua ini makhluk gitu. Karena berkata seperti itu Imam Syafi'i selamat gitu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal kekeh dengan keyakinannya, mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk, sehingga dipenjarakan gitu. Begitu Kiai. Kejadiannya waktu zaman Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah. Itu pun beliau bertobat kepada Allah karena merasa bersalah, sampai sumpah, wallahi inni taibun ilallahi azza wa jalla mimma fa'altu fi haqqi Ahmad bin Hambal. Cuma gara-gara beda pendapat doang sampai Imam Ahmad dipenjarakan. Kayak kita ada sekarang begitu. Timbang gara-gara beda pendapat doang, beda pilihan doang, sampai pada musuhan, pada berantem. Pilihan apa aja, beda pendapat masalah apa aja, timbang begitu doang pakai berantem. Bahkan kadang-kadang abang sama adek, laki sama bini, timbang beda pilihan doang kaci pada berantem. Udah tuh. Ya miskinu, wahai orang-orang kismin, wahai orang-orang miskin. Apa Kiai? Bukan miskin harta ini ya, bukan ya. Lagi-lagi bukan miskin harta, bukan. Miskin kasih sayang Allah, miskin rahmat Allah, miskin ridho Allah. Gitu. Bukan miskin harta, bukan. Bisa juga miskin ilmu. Tapi kalau susah terima kagak pantas dibilang miskin ilmu. Fakir dia. Parhan lagi. Ini miskin yang dimaksud miskin kasih sayang Allah. Da'ankal kalama fi ma la yanfa'uka watrukit ta'assuba fil madhabi washtagil bisyai'in yanfa'uka fid dunya wal akhirati. Wahai orang-orang miskin, da'ankal kalama fi ma la yanfa'uka, tinggalkan sering-sering membahas sesuatu yang tidak ada manfaatnya untukmu. Tinggalkan kebiasaanmu membahas sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa Pak Rahmat? Kayak kemarin zamannya Pilpres, semua orang di mana aja, mau itu di masjid, di majelis, di musola, di pos, di warung, semua ngomongin itu. Ada gunanya gue kagak buat dia. Gitu. Gitu.
sampai pada sewot-sewot. Tinggalkan kebiasaan itu. Jangan suka membahas sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ngobrol dari abis terawih sampai mau sahur, ngalor ngidul doang. Hah? Emang kan kita biasanya begitu kalau udah kena ngobrol kan. Rokok kaci habis 2 bungkus, 3 bungkus, kopi habis 3 gelas. Tuh, kagak ada guna-gunanya yang diomongin. Kali kalau ngomongin masalah pengajian mah, kali kalau ngomongin masalah usaha mah, masalah dagangan mah, ngomongin masalah bisnis mah ada gunanya juga dah. Masalah kerjaan kita. Ini mah ngalor ngidul aja, ntar ngomongin bola, ntar ngomongin segala macem. Tinggalkan kebiasaan itu. Sampai kagak ngaji, tiba gara-gara ngobrol gitu. Apa guys? Watrukit ta'assuba fil madhabi. Tinggalkan terlalu fanatik kepada mazhab. Jangan terlalu fanatik kepada sebuah mazhab. Apa Pak Rahmat? Apalagi timbang masalah terawih 20 sama 8, witir malaman 15 apa 16, witir kunut gitu. Ganti surah malaman keberapa. Timbang masalah begitu doang sampai ribut-ribut begitu. Tidak usah terlalu fanatik kepada mazhab. Apalagi memang untuk orang-orang yang memiliki paham ahlus sunnah wal jamaah, kita ini bermazhab kepada 4 imam kan. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Gak usah terlalu fanatik. Meskipun katanya kita ini Syafi'i banget, tapi pada prakteknya banyak pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi yang kita pakai. Gitu. Makanya nggak usah terlalu fanatik. Itu dalam masalah mazhab, apalagi dalam hal yang lain. Timbang pilihan paslon doang, rumah apa fanatik, betul fanatik begitu. Apa Bang Ipul? Masalah mazhab aja yang berkaitan dengan agama kita nggak boleh terlalu fanatik, apalagi dalam hal yang lain. Dan lagi memang perbedaan pendapat itu hal yang biasa dalam bergaul, dalam kehidupan sosial. Yang namanya beda pendapat itu mah lumrah. Nggak usah juga kita merasa bahwa mazhab kita ini yang paling benar gitu. Semua mazhab-mazhab imam yang 4 itu pasti punya dalilnya masing-masing. Apa Kiai? Gitu. Jangan sampai kita habisin waktu kita buat membahas sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di antaranya yaitu perdebatan masalah mazhab. Siapa di sini yang bisa bilang bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita nerapin mazhabnya Imam Syafi'i doang? Siapa yang bisa bilang? Rata-rata kita ini bahkan makainya itu Imam Hanafi. Rata-rata. Iya, meskipun dia ngakunya Imam Syafi'i banget gitu. Tapi padahal prakteknya kita kebanyakan Imam Hanafi. Contoh, nggak usah jauh-jauh, kayak sholat Jumat. Kalau Imam Syafi'i, kalau kita betul-betul ngikut Imam Syafi'i, kita kalau mau Jumatan kudu ke sono, Masjid Agung Al Barkah. Begitu Pak Yusuf? Jauh. Hah? Yang sah di situ.
Kalau Imam Syafi'i. Jadi masjid kota yang membolehkan di kampung, satu kampung bikin satu masjid, dua masjid, itu Imam Hanafi. Ya kita ini kebanyakan Jumatan pakainya Hanafi. Itu Hanafi. Kalau Imam Syafi'i mah pokoknya selama masjid itu belum penuh, belum boleh bikin masjid yang lain. Kalau udah dibutuhkan bikin masjid yang lain, baru boleh bikin masjid lagi. Kalau Imam Syafi'i. Dan itu pun yang dihitung sah yang mulain azannya paling pertama, yang mulain khutbahnya paling pertama. Ntar yang kedua dia ngerjain i'adah habis Jumatan, zuhur lagi. Itu kalau Imam Syafi'i. Makanya kita ini kebanyakan ketika Jumatan pakainya mazhab Imam Hanafi. Dalam keseharian orang nikah, kalau Imam Syafi'i kan yang penting asal udah balik meskipun baru usia 9 tahun boleh dinikahin. Imam Hanafi itu yang ngasih batasan umur. Imam Hanafi buat laki-laki 25, perempuan umur 20 gitu. Nah, itu dipakai kan di negara kita. Nggak boleh nikah di bawah umur. Itu Imam Hanafi tuh pakainya. Apa Yusuf? Jadi kebanyakan memang di negara kita ini yang dipakai tuh diterapin Imam Hanafi. Termasuk dalam kita tahlilan itu kita pakainya Imam Malik. Pendapatnya. Kalau Imam Syafi'i malah nggak membolehkan. Apa Yusuf? Iya, kon begitu makanya. Apanya? Ngajinya di mana? Nah makanya kita nggak usahlah terlalu fanatik dengan mazhab, gitu. Sampai debat segala macam. Tiba ngakur-ngakurin mazhab doang. Sekarang ada lagi nih, nasab gimana itu? Nggak usah ngomongin nasab Pak Yusuf, ngomongin nasib aja. Saya pernah bilang siapa-siapa ya, kalau saya juga turunan Nabi nih. Iya. Nabi Adam. Udah tuh. Gak usah lah terlalu fanatik. Apalagi dalam hal yang lain gitu. Dalam masalah mazhab aja kita tidak boleh terlalu fanatik. Apalagi dalam hal yang lain. Pokoknya kita ini orang-orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita terapin itu salah satu dari 4 imam mazhab tadi. Jarang diantara kita yang betul-betul Syafi'i banget, jarang. Yang betul-betul Hanafi banget, jarang. Bahkan bisa jadi nggak ada. Kondisinya mana yang cocok buat diterapkan? Ya makanya kan itu Rasul dari dulu bilang ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu satu bentuk rahmat dari Allah. Dengan adanya perbedaan pendapat itu akhirnya ketika di satu sisi kita nggak bisa nerapin mazhab ini, kita bisa pakai mazhab yang lain, gitu Mang Haji. Kalau Imam Syafi'i kan begitu ada benda yang kena najis kudu dicuci. Kalau dia bilang lah kalau kasur, sofa kena najis kita cuci, kapan keringnya? Hujan lagi. Musim hujan lagi. Makanya pakainya Imam Hanafi dah, kita jemur, ntar kering, suci lagi hukumnya. Gitu. Digebu-gebu kan siang-siang. Itu kalau yang suka jemur kasur itu dia pakainya mazhab Imam Hanafi tuh. Apa ya? Susah jemurnya. Gitu. Sekarang susah jemur kan? Apa, Pak Yusuf?
Ya artinya begini, buat kita nggak usahlah terlalu banyak menghabiskan waktu kita buat berdebat yang nggak ada gunanya. Gitu. Dalam masalah mazhab aja kalau bisa mau udahlah, nggak usah banyak perdebatan. Gitu. Apalagi dalam hal-hal yang lain, sampai debat, gontok-gontokan, banting-bantingan meja sama bangku kan gitu. Belum lagi ntar pulang debat yang ada cuma gedeg doang sama orang kan. Emak sama anak pada berantem gara-gara debat gitu doang. Emaknya 02, anaknya 01 berantem. Bapaknya 03. Terus bagaimana dengan antar bukan mazhab nih Mas, seperti NU, Wahabi, Salafi itu juga nggak perlu itu. Ya artinya kita jagain aja diri kita, lingkungan kita jagain. Gitu. Tugas kita itu. Biar kita jelasin kayak apapun, pakai dalil satu buku, gitu. Kalau udah menyangkut keyakinan itu mah susah Pak Yusuf. Yang ada tadi coba debat-debat doang. Hah? Iya. Apalagi ntar efek belakangannya kan, yang menang ngerasa bangga, sombong, yang kalah dendam kan. Dia nyari lagi guru lagi kan, cari lagi dalilnya nih buat ngalahin kan begitu. Yang ada begitu doang. Kayak masalah kemarin aja dah, masalah pilpres. Itu orang debat udah ucapannya nggak karuan, kata-kata kasar keluar kan gitu, ngata-ngatain orang lain. Itu nggak ada gunanya. Ngotor-ngotorin hati juga, ngotorin mulut kita juga, nambah-nambahin dosa aja. Nggak usah terlalu fanatik. Wastagil bisyai'in yanfa'uka fid dunya wal akhirati. Dan sibukkan dirimu dengan sesuatu yang bermanfaat bagimu, baik selama kamu di dunia maupun nanti di akhirat. Daripada ngomongin hal kayak gitu, mendingan bahas masalah pengajian. Buat akhirat kita ada gunanya. Masalah usaha, masalah dagang, buat dunia kita ada gunanya, ada manfaat. Begitu tuh. Kecuali buat yang udah kiai dah, yang jadi rujukan orang nanya gitu. Ya kalau dia emang harus menjelaskan tugas dia. Kalau kayak kita yang orang biasa, ya udah, kita sibukin aja buat hal-hal yang manfaat buat kita. Kalau sesatiri, kudu dia tahu perbandingan mazhab, gitu. Karena butuh kalau ada orang yang nanya nantinya. Ustaz Badrun butuh itu perbandingan mazhab. Ah, kalau kayak Bang Adi ngapain juga? Orang nanya sama dia kagak. Udah, kita sibukkan aja diri kita mengerjakan sesuatu yang ada nilainya, baik buat kehidupan dunia kita maupun buat kehidupan akhirat kita. Gitu. Itu biarin dah yang menjelaskan masalah itu mah biarin para kiai, para ustadz yang ngejelasin, atau orang-orang yang biasanya emang jadi rujukan tempat bertanya. Kalau buat kita mah udah, kita sibukin aja dengan hal-hal yang ada manfaatnya buat kita. Nggak usah ikut-ikutan debat masalah begitu. Kopi udah panas katanya jadi mau nggak mau emosi naik kan. Ya begitulah efeknya Mang Haji. Efek debat ya begitu. Tadi kan yang menang jadinya bangga, yang kalah jadi dendam. Apa betul?
Udah tuh. Pak Ketua, Nabe, cukup. Bisa penjelasan sedikit. Batasan dikatakan terlalu fanatik. Tadi bahasa yang dipakai terlalu fanatik batasannya, karena kita memang ada fanatik juga. Tapi contoh bagaimana dengan kita torekoh bisa. Bagaimana kita fanatik juga dengan guru kita, itu bagaimana batasnya? Artinya kan begini. Kalau memang kita menjalankan satu mazhab, ya udah jalanin aja tanpa harus merendahkan mazhab yang lain dan tanpa harus menghina, menyalahkan mazhab yang lain. Begitupun dalam kita bertoriko, kita yakin bahwa toriko kita ini baik, ya udah kita jalanin aja tanpa harus merendahkan toriko yang lain, gitu. Tanpa harus merendahkan pengamal toriko yang lain, menghina pengamal toriko yang lain. Mursidnya ini mursidnya. Iya, silakan aja. Kita bermursyid kepada guru kita. Kita yakin itu benar, ya udah jalanin aja. Kalaupun ada orang lain nanti ngikut mursyid yang berbeda, ya silakan aja, itu keyakinan dia. Gitu. Kita menjalankan apa yang menurut kita benar, itu harus kudu, wajib. Tapi jangan sampai karena kita terlalu fanatik sehingga akhirnya menyalahkan dan menghina orang lain yang punya pilihan berbeda dari kita. Itu Pak, itu batasannya. Jadi saya masing-masingan aja. Kita menjalankan torikoh yang kita terima. Kalau ada orang lain yang menjalankan torikoh yang berbeda dengan kita, ya silahkan, itu keyakinan dia. Gitu. Enggak juga kita paksa dia, ayo lo ikut torikoh gua aja. Gitu. Enggak juga. Kecuali kalau dia yang minta ajak, dah lain lagi. Jadi batasannya seperti itu. Biasanya fanatisme itu munculnya tadi. Pokoknya yang berbeda sama dia itu udah salah. Biasanya tuh kalau fanatisme itu munculnya seperti itu. Makanya yang tidak boleh fanatiknya itu. Selama kita berjalan di rel masing-masing, itu silahkan aja. Artinya kita jalanin ajaran mursyid kita dengan sebaik mungkin. Kita jalanin torikoh yang kita terima, kita pegang, tanpa harus menyalahkan dan merendahkan pengamal torikoh yang lain. Udah, masing-masingan aja. Begitu Pak maksudnya. Kita yakin bahwa ini yang terbaik, ya udah. Kalaupun ada orang lain yang menjalankan torikoh berbeda, ya silahkan. Nggak perlu kita salahkan dan nggak perlu kita anggap rendah. Udah Bang Uri, kelar. Jadi begitu Pak, cukup ya? Ustaz Satir namanya nggak cukup? Pak Sani kali? Kiai? Jadi itu ya. Washtagil bisyai'in yanfa'uka fid dunya wal akhirah. Sibukkan aja dirimu dengan sesuatu yang bermanfaat bagimu, baik selama kamu hidup di dunia maupun ketika nanti di akhirat. Sataro an qaribin khobaruka atau khobaroka watadakaro kalami. Nggak akan lama lagi kamu akan melihat kondisi dirimu. Watadakaro kalami, dan kamu akan ingat dengan ucapanku ini. Udah tuh jelas? Oke, cukup itu. Pak Guru besar kali? Udah? Hah? Sataro an qaribin khobaroka. Nanti kamu nggak lama lagi akan melihat kondisi dirimu. Begitu kita meninggal dunia, baru dah kita sadar, alhamdulillah. Dulu kita nggak suka nyanyain waktu, nggak sering buang-buang waktu. Sekarang jadi kita punya bekal. Begitu Pak Guru. Kita menyadari kondisi kita nanti ketika meninggal.
Ingat dah ucapan Tuan Syekh. Untung dulu ngaji, tahu bahasannya. Kalau kagak mah kagak punya modal kali buat pulang. Begitu Pak Guru. Wa tadzakkaru kalami. Ingat dah ucapan Tuan Syekh. Udah tuh. Saufa taro indat ta'ani wa laisa ala ra'sika khawdatun ish yatimmu alaihi minal jarohati. Nanti kamu akan merasakannya ketika terjadinya pertentangan dan kamu tidak memakai pelindung kepalamu. Ish yatimmu alaihi minal jarohati. Maka kepalamu itu akan penuh dengan luka. Kalau dari sekarang kita suka membuang-buang waktu kita buat membahas sesuatu yang nggak ada manfaatnya, nanti baru dah kita ngerasain habis kepala kita digedikin. Begitu Pak Guru. Ish yatimmu alaihi minal jarohati. Pada saat itu kepalamu akan penuh dengan luka. Rahmat. Jadi ini bisa dimaknai puyeng-puyeng aja nih membahas ini bisa nggak? Apaan puyeng-puyeng aja. Ya, bikin puyeng-puyeng aja tentang melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Bisa nggak? Ya begitu juga kalau mau dipahamin begitu ya bisa. Sebenarnya begini nih. Tapi bahasanya nih bahasa aneh ini. Berat. Misalkan kayak saya dah dulu lagi masih mudanya, sekarang masih muda ya. Dulu lagi masih bocahnya, itu kan tiap hari dikasih duit 100.000 itu. Cuman kita abisin kagak puguh lagu buat main PS, buat ke warnet. Sekarang baru mikir, coba dulu gua kumpulin ya, udah banyak kali duit gua gitu. Buat yang sekarang ini suka buang-buang waktunya, yang lagi masih muda sering buang-buang waktu, ntar pas tuanya berasa. Coba dulu gua lagi mudanya rada rajin. Sekarang udah kaya kali gua, gitu. Aku mah. Belakangan. Itu pala udah pada peyang, pada benjol baru dah dah begitu. Begitu Pak Yusuf. Apa mak? Baru udah ngeh. Coba kemarin duit gua kumpulin ya. Ramadan kagak puyeng banget kali. Oh mantap. Begitu udah mau lebaran aja baru udah sadar. Coba. Begitu Pak Yusuf tuh maksudnya. Kepala udah pada benjol baru dah. Gitu. Apa Ustaz Badrun? Gitu. Ya emang namanya penyesalan masalah belakangan. Gitu. Cuma apa kita kudu nunggu begitu dulu? Makanya dibilangin Tuan Syekh, mumpung masih banyak waktu, gunain buat hal-hal yang bermanfaat, baik buat kehidupan dunia maupun buat kehidupan akhirat. Kehidupan dunia, ya kalaupun kita ngobrolin masalah usaha, masalah dagang, masalah bisnis, masalah kerjaan, yang ada manfaatnya buat kehidupan dunia kita. Kalau ngomong akhirat berarti masalah ngaji, gimana memperbaiki diri kita, bersihin hati kita, gitu. Begitu Pak Yusuf maksudnya.
Jangan sampai nunggu kepentok dulu baru sadar. Udah tuh. Oh cuman namanya nggak cukup. Farrig qalbaka min humumid dunya. Kosongkan hatimu dari berbagai macam kepusingan dunia. Fa innaka ma'khudun minha an qaribin. Karena sesungguhnya kamu tidak akan lama lagi kamu akan meninggalkan dunia. Fa innaka ma'khudun minha an qaribin. Karena tidak akan lama lagi kamu bakal meninggalkan dunia. Apa Rahmat? Apaan? Iya, pulang ke akhirat. Emang mau pulang kemana Bang Pudin? Iya kan sekarang ini kita seringnya ngikutin apa yang lagi rame. Orang-orang rame bahas ono, kita ngikut bahas ono. Ngikut puyeng juga gitu. Kemarin Pilpres rame, beras naik kita ngikut bahas, bensin naik kita ngikut bahas. Apa aja kita bahas itu. Bikin puyeng-puyeng doang. Ngapain sih kita urusin hal-hal kayak gitu? Ya iya, bentar lagi kita pasti bakal meninggalkan dunia. Lah dari sekarang udah mikirin ntar 2029 pemilu berikutnya. Siapin. Kalau orang ambil 3 miliar kemudian itu dunia itu gitu ya. Apanya? Iya, ya begitu. Kita ini nggak akan lama, umur kita paling berapa lama sih? Apa adik? Nggak usah ngikut yang lagi rame dibahas sama orang-orang, kita mau nggak usah ikut-ikutan. Udah kita sibukin diri kita aja buat nyiapin bekal. Apa? Besok. Kadang-kadang kita suka begitu, ngabisin waktu kita buat bahas-bahas sesuatu yang sebenarnya bikin puyeng kita doang. Manfaatnya mah nggak ada. La tatlub toibal aishi fiha. Jangan kamu mengejar kesenangan-kesenangan selama kamu hidup di dalam dunia. Kesenangan hidup di alam dunia. Fama yanfa'uka wala yaqa'u biyadika. Itu tidak ada gunanya untukmu dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa nih, nambahin, boleh nambahin? Jai, nambahin Jai. Pak Sani kali? Belum? Pak Guru Besar kali? Lah. Ini bukan yang nggak boleh punya harta ya, bukan yang nggak boleh nikmatin hidup, bukan. Masuk aktivitas ya. Apa Pak? Termasuk beraktivitas dalam rangka mencari kewajiban tentang kehidupan. Iya, bukan ke situ arahnya, bukan. Itu mah kudu. Cuman
begitu kita udah mendapatkan sesuatu dari dunia ini, kalau bisa jangan buat seneng-seneng di dunia doang. Karena tempat kita yang sebenarnya nanti di sono. Kalau kita dapat rezeki di dunia, jangan lupa sebagiannya kita tabung buat akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dari apa yang kita dapatkan di dunia ini, jangan semuanya buat senang-senang di dunia. Sebagiannya kita sisihkan buat bekal kita di sono. Karena kalau dihabisin semua di dunia, nggak ada manfaatnya buat kita. Dan kita nanti nggak dapat apa-apa lagi. Sisain. Kamu aja deh. Dapat duit 100.000, yang 10-nya kita celeng. Gitu. kita sedekahin, kita infakin gitu. Jadi jangan semuanya dihabisin buat di dunia. Udah cukup di dunia mah. Makan gak usah enak-enak. Hah? Yang penting. Yang penting pas. Gak usah enak-enak makan di dunia mah. Pecak bandeng cukup. Pecak gurame cukup gitu. Sate. Sisanya ya kita sedekahin gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aisyu aisyul akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Makanya apapun yang kita dapatkan di dunia ini jangan dihabisin semua di sini. Ada yang kita sisain buat akhirat. Begitu Pak Rahmat. Karena itulah kehidupan kita sebenarnya nanti di akhirat. Dihabisin semua buat akhirat juga jangan. Dihabisin semua buat dunia juga jangan. Seimbang aja. Karena juga ayatnya jelas, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu biarkan dirimu terjerumus ke dalam hal-hal yang mencelakakan. Itu kan kaitan ayatnya itu dalam masalah infak, terlalu pelit juga jangan, terlalu royal banget juga jangan. Gitu. Yang sedang-sedang aja. Bangun rumah 200, infaknya 200, begitu. Beli mobil 500 juta, infaknya 500 juta, begitu. Yang imbang-imbang aja. Kalau bisa beli nggak bisa infak, duit kagaknya buat infak gimana? Hah? Itu mah ya miskin kalau. Ya kan tadi jangan dihabisin semua Maji. Ya misalnya kan kita beli motor motor baru nih. Heeh. Beli, tempat buat infak kagak ada gitu. Berarti ntar kalau dapat rezeki lagi, kemarin motor udah, nih sekarang udah infaknya, begitu Bang Haji. Ya motor. Apaan lo? Apa Yusuf? Lah iya sayang, di dunia kita udah capek kerja dari pagi sampai malam sampai jam 1 masih di mana-mana. Sayang kalau kemudian nggak ada yang kita sisihkan buat akhirat, sayang. Apaan Ustaz Badrun? Ya, sampai begadang-begadang kan? Bela-belain. Sayang kalau nggak ada yang kita sisihkan sama sekali. Karena kehidupan kita yang sebenarnya nanti di sana. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Udah. Jelas tuh. Pak Ketua namanya nggak? Cukup.
Bang Mak kali. Ya, kita suruh nanya nggak nyengir. Terus hadir kali. Qashir amalaka wa qad ja'aka zuhdu fid dunya. Pangkas angan-anganmu, pendekkan angan-anganmu, maka kamu akan memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Yang bikin kita itu rada pelit, susah sama zuhud, karena kita panjang angan-angan. Ini kalau duit segini kita infakin sekian, ntar buat ke depan. Karena panjang angan-angan. Padahal belum tentu kan umur kita nyampe. Qashir amalaka. Pangkas, pendekin angan-anganmu. Pasti kamu akan memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Li'anna zuhda kullahu qasrul amali. Karena zuhud itu semuanya terkait dengan memendekkan angan-angan. Terlalu banyak menghayal ya. Bukan Pak Yusuf. Bukan menghayal, bukan. Artinya panjang angan-angan itu kita merasa bahwa hidup kita bakal masih lama, gitu namanya panjang angan-angan. Kayak Bang Hakim. Anaknya masih kecil, udah sekarang udah mikirin aja, ntar anak gue kuliah saya ngokosin ya. Itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Kejadiannya masih berapa tahun lagi, udah sekarang udah kita pikirin aja. Apaan Bang Hakim? Iya, banyak kepengenan. Apa Bang Adi? Masukin asuransi nggak boleh. Itu Nah, jarang orang kita mau yang ikut asuransi. Paling yang kerja doang. Itu juga otomatis kan punya BPJS. Ya kayak kita aja. Baru masuk bulan puasa udah langsung mikirin kue aja. Ntar buat lebaran apa ya kuenya. Itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Nggak usah mikirin kuenya, cari aja duitnya. Kalau duitnya kok gampang ntar urusannya. Itu lagi dipikirin aja. Nanti gimana lebaran ya? Apa ibu? Resep kita dengan suara Bang Hakim. Uhjur atau ihjar boleh ya. Ihjar akronas su'i waqta'il mawaddata bainaka wa bainahum. Tinggalin teman-teman yang jelek. Bang Heri, Bang Hakim, tinggalin yang jelek-jelek. Apa Bang Budi? Iya, ilok jelek orangnya Bang Budi apa? Canda doang itu mah. Marah Romana. Tinggalkan kawan-kawan yang buruk dan putuskan hubungan kasih sayangmu dengan dia, dengan mereka.
Tinggalkan tuh kawan-kawan yang buruk. Kalau teman yang ngajak ngaji, ngajak ke masjid, ngajak ke musola, temenin. Tapi kalau temen ngajak buka siang-siang, jangan. Apa sih, Badus? Apaan, Pak Rahmat? Paling kagak lain Ustaz Badun tuh kerjaannya. Mau dikajarin, Pak. Udah. Tinggalkan kawan-kawan yang buruk. Putuskan hubungan kasih sayangmu dengan mereka. Wa wasilha bainaka wa bainas sholihin. Sambungkan kasih sayangmu itu dengan orang-orang sholihin. Tapi kalau masalah bisnis beda ya, jangan disamain. Kalau masalah usaha, ya itu mah siapa aja dah. Kalau masalah dagang, itu mah siapa aja. Ini dalam bergaul sehari-hari, sekiranya teman kita itu suka ngajak kita ngelakuin hal-hal yang buruk, ya tinggalin. Apaan? Udah tuh, jelas. Kiai namin Kiai, cukup. Pak Sani namin nggak? Pak Ketua kali? Bang Mak? Cara nyambunginnya ke orang-orang sholihin. Iya, artinya kita sering datang ke majelis, gitu. Sering sowan ke orang-orang soleh, anaknya Buya Soleh, gitu Bang Haji. Otomatis kan kalau kita ngumpulnya sama yang di majlis mah ilok apa tadi tuh pakai ngajakin nyopet kotak amal kan kagak. Ilok duduk pada sarungan pada pakai peci siang-siang ngajakin ngopi, ngajakin makan kan kagak. Kecuali ono bicara bebek no, yang patah. Dia mau di masjid gue jadi aja kagak puasa. Udah tuh. Kalau ngopi segelas mah nggak batal lah. Agak seuyupan yang batal mah. Udah tuh. Ya artinya sering bergaul, sering ngumpul dengan orang-orang yang baik di majlis, di masjid-masjid. Kalaupun mau ngumpul yang di luar itu, ya tadi tuh jaga jangan sampai bahas hal-hal yang gak ada gunanya. Dan jangan sampai kita diajak ngerjain hal-hal yang kurang baik. Ihjaril qoriba minka idza kana min aqroni su'i. Biar kata itu orang deket banget, tinggalin kalau emang dia termasuk kawan yang buruk. Ihjaril qoriba minka, tinggalkan orang yang sangat dekat denganmu idza kana min aqronisu, jika memang dia termasuk kawan-kawan yang buruk. Wa wasilil ba'ida minka idza kana min aqronil khairi, dan sambungkan hubungan dengan orang-orang yang jauh jika memang mereka termasuk kawan-kawan yang baik. Makanya ini teman-teman kita pada jauh-jauh kan, dari Pondok Kelapa, dari Rawalumbu, dari Pengasinan, ada dari Tarumajaya. Kalau emang buat yang baik, meskipun jauh-jauh kita temenin. Tapi biar kata nempel banget rumahnya sama kita. Kalau emang ngajaknya kagak baik mulu, jangan ditemenin. Kalaupun berteman ya sekedarnya aja. Tinggalkan yang dekat kalau emang kawan yang buruk,
sambungkan yang jauh kalau memang kawan yang baik. Abang ya nih, dari Kali Abang, dari Babelan, pada nyampe kemari. Karena emang baik, ya kawan kita. Kullu man wadattahu soro bainaka wa bainahu qorobatun. Fanzur liman tawadada. Atau pakai fi'il mudhari boleh ya. Fanzur liman tuwadidu. Pakai fi'il mudhari. Wadada yuwadidu. Kullu man wadattahu soro bainaka wa bainahu qorobatun. Orang yang menjalin hubungan kasih sayang dengan kalian, maka itu menjadi kerabat kalian. Fanzur liman tuwadidu, maka perhatikanlah dengan siapa kalian menjalin hubungan kasih sayang. Apa Bang Fajri? Udah tuh. Jelas itu. Kiai. Cukup. Pak Yusuf kali. Udah 1:30 terusin ini. Dikit lagi ya. Wa qila li ba'dihim mal qarabatu qala al mawaddatu. Sebagian ulama ada yang bertanya. Ada sebagian ulama yang ditanya, mal qarabatu apa sih artinya kerabat? Qala al mawaddatu. Kerabat artinya adalah hubungan kasih sayang. Meskipun enggak ada hubungan darah, tapi kalau kita saling mengasihi dan menyayangi berarti kita kerabat. Meskipun sedara banget, kalau nggak ada kasih sayang di antara keduanya berarti bukan kerabat. Nah, tinggal jangan salah kitanya. Siapa yang kita cintai, siapa yang kita kasihi, jangan salah orang. Minimal yang kita cintai, yang kita sayangi itu kawan-kawan yang baik. Jangan sampai kawan-kawan yang buruk. Udah. Da'anka tolaba ma kusima wa ma lam yuksam. Fa inna tolabaka lima qad kusima ta'abun. Wa tolabaka lima lam yuksam maktun wa khidlanun. Tinggalkan darimu kebiasaan mengejar sesuatu yang sudah dijatahkan, dan tinggalkan juga kebiasaan mengejar sesuatu yang tidak dijatahkan. Yang dijatahin jangan dikejar, yang kagak dijatahin juga jangan dikejar. Apa? Fa inna tolabaka lima qad kusima ta'abun. Karena pencarianmu terhadap sesuatu yang sudah dijatahkan itu buang-buang tenaga, bikin capek doang. Wa tolabaka lima lam yuksam maktun wa khidlan. Dan mencari sesuatu yang tidak dijatahkan hanya akan melahirkan murka Allah dan kehinaan diri kita. Udah tuh. Udah itu, jelas.
Yang mana yang belum? Mungkin contohnya kali. Apa Pak Yusuf? Jatah. Contohnya. Kita yakin bahwa apapun yang kita terima dari Allah semuanya, baik itu rezeki maupun harta, itu semuanya memang sudah dijatahkan. Kalaupun kita nggak punya harta, yaitu memang kagak dijatahkan. Apa yang kita miliki itu sudah dijatahkan, apa yang tidak kita punya itu karena memang tidak dijatahkan. Begitu Pak Yusuf. Lah kalau emang kita udah punya, ngapain pakai dicari? Kan udah punya. Udah dijatahin sama Allah. Kalau emang gak dijatahin, ya ngapain juga kita cari? Capek-capek doang. Kadang-kadang kita begitu dalam keseharian kita. Padahal di depan kita udah banyak nikmat dari Allah. Udah tinggal nyuap doang, udah tinggal make doang. Masih nyari yang lain juga. Itu Yusuf. Rokok udah ada, kopi udah ada. Nasi ntar tinggal keluarin. Lagi AYOB keliling kampung, masih nyari aja. Lah nyari apaan? Nasi udah ada, tinggal nyuap. Udah dijatahin masih dicari aja. Yang tidak dijatahkan, kita cari kayak apapun ya tetap aja nggak bakal dapet kan gitu. Malah yang ada murka Allah doang. Segitunya kagak paham. Apa kemudian? Kan lagi-lagi kita ikhtiar itu, kita usaha itu, kita kerja itu tujuannya cuma menjalankan tugas dari Allah. Kan gitu. Bukan dalam rangka mencari sesuatu yang tidak dijatahkan. Begitu kemudian. Bukannya kagak ikhtiar, bukan. Salah lagi aja itu mah. Jadi kita berangkat kerja dari pagi, pulang malam, bukan lagi nyari yang bukan jatah kita. Itu mah sekedar menjalankan perintah dari Allah. Karena kita harus mencari tolabul halal kan gitu. Mencari rezeki yang halal, yang Allah sudah siapkan buat kita. Begitu, bukannya kagak usaha, bukannya kagak dagang, bukannya nggak kerja, bukan. Salah lagi aja itu mah. Apa? Bang Hakim dari pagi sampai malam kerja, pulang-pulang bawa duit 200.000 kan begitu. Ya udah syukuri aja yang itu, yang dibawa pulang, jangan pakai nyari yang lain. Berarti emang hari ini jatah yang Allah siapkan buat kita ya segitu. Ya Allah dikit amat sini coba segini.
Nah kalau ntar disautin, mas mending gua kasih. Hah? Iya, artinya apa yang kita dapatkan hari ini yaitu memang sudah dijatahkan oleh Allah buat kita. Kalaupun kita nggak dapat berarti memang bukan jatah kita. Gitu. Begitu Bang Hakim. Kalau kita merengek sama Allah sesuatu yang tidak dijatahkan, yang ada malah kita dimarahin. Murka. Kita terlalu ngejar yang sudah dijatahkan. Salah. Karena kan tadi, kalau emang jatah kita hari ini timbang 200, kita kerja setengah hari ya dapatnya segitu, kita kerja sampai malam ya dapatnya segitu. Ustaz Satiri emang jatahnya 50, biar kata dia borong, tahlil dia, maulid dia, ceramah dia, doa dia, tetap aja segitu. Ya emang dijatahinnya segitu, nggak bakal nambah, nggak bakal kurang. Itu kalau dia tahu gitu dia nggak banyak-banyak kan bacanya. Apanya? Ya kan makanya karena jatah kita segitu, kita kerja keras banget juga emang timbang segitu, nggak bakal nambah, nggak bakal berkurang kan gitu. Bahkan dia kagak ngapa-ngapain ya emang jatahnya segitu kan gitu. Apa sebab? Apa pembelajar? Nah, coba dah dia tagih yang nggak dijatahin buat dia sama tuan rumah. Nah kalau kagak diomelin sama tuan rumah, ini kan saya baca semua ini, kok cuma segini? Coba dah. Gitu. Ya artinya kita terlalu banget juga nggak bakal nambahin jatah kita. Kita santai-santai pun nggak bakal ngurangin jatah kita. Kalau sudah dijatahkan 24 jam dah kita buka toko kita, tetap aja menjatahnya segitu, nggak bakal nambah. Artinya bikin capek kita doang kan, ta'abun. Tolabaka lima qad kusima ta'abun. Kita cari yang udah dijatahkan juga bikin capek kita doang. Kita nggak cari yang gak dijatahin, kita cari yang gak dijatahin, bikin Allah marah doang sama kita. Begitu tuh Pak Yusuf. Tapi bukan berarti nggak usaha tadi ya. Lagi-lagi usaha kita hanya sekedar menjalankan perintah dari Allah. Karena kita ini bertugas sebagai khalifah, kita harus beraktivitas, ya kita kerja jadinya. Kita usaha, kita dagang, segala macam. Begitu Bang Heri. Tapi bukan berarti dalam rangka untuk menambahkan jatah kita. Karena jatah kita mah nggak bakal kurang dan nggak bakal nambah. Begitu tuh. Apa Ustaz? Nambahin nggak? Cukup? Udah Pak Yusuf? Udah? Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min jumlati uqubatillahi ta'ala li 'abdihi talabu ma lam yuksam lahu. Berdasarkan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk siksaan yang Allah berikan kepada hambanya, dia suka mencari sesuatu yang tidak dijatahkan. Apanya? Fakta. Karena kalau udah jatah mah nggak bakal kemana-mana. Atau kalau bahasa hikamnya ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhto'aka lam yakun liyusibaka. Itu bahasa hikamnya. Apa yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan meleset, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan menimpamu. Loh, Jarang hadis-hadis begini.
kok jarang-jarang ketemu kitabnya. Iya, jujur aja jarang nih di kalangan-kalangan masyarakat ya. Dan ini hadis apa bukan kita juga nggak tahu. Di mutarul hadis nggak ada itu. Atau kalau bahasa lainnya di hikam juga tuh, sawa bikul himam la tahriku aswarul akdar. Semangatmu yang menggebu-gebu tidak akan merobek apa? Tidak akan merobek takdir. Artinya kalau memang Allah sudah jatahkan kita hari ini dapat 500.000, pasti akan kita dapatkan. Nanti sebabnya apa aja Allah bikin buat kita. Kalau memang tidak dijatahkan, kita anggus-anggusan dari pagi sampai ketemu pagi lagi, emang kagak dijatahin, ya kagak dapat. Apa Pak Dikit? Begitu tuh. Apa Rahmat? Kalau kita mancing dapatnya lagi banyak, berarti emang lagi dijatahin banyak sama Allah. Kita mancing kagak dapat pisan, bagong, ya emang kagak dijatahin sama Allah. Ah? Artinya tetap aktivitas tetap, kerja tetap. Cuman tadi kita yakinin lagi, apa yang kita dapat ya memang sudah dijatahkan oleh Allah. Dan apa yang tidak kita dapatkan memang belum dijatahkan oleh Allah. Udah nutup aja Pak. Oh, drop. Itu jelas ya? Pak Ketua ambil mungkin sebelum saya tutup. Udah jam 1:30 lewat. Oke, cukup dah. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Sholihat dengan segera, dan Allah kirimkan para dermawan dan para donatur yang membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Sholihat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.